Ya, kita kembali dari seputar Bali pagi akhir pekan. Nah, ini dia nih. Kita sudah kedatangan bintang tamu kita ya. Ohayo gozaimasu, Pak. Iya. Ohayo gozaimasu, arigato Mantan gitu pramu ya. wisata. Oh, gitu. Mantan pramu wisata ke Masih. Jepang. Oh, Masih aktif. Wah, kalau gitu kita nggak mau digaitin di sini, Pak. Kita mau digaitinnya di Jepang, Pak. Oke. Pak, nanti kita akan ngomongin tentang kita Kenalin dulu dong. Sampai lupa dah. Iya, nah kita sudah ada Bapak Nyoman Nuarte. Selamat pagi Bapak, beliau adalah Ketua DPD HPI Bali ya Pak ya. Betul. Luar biasa. Himpunan Pramuwisata Indonesia Bali. Oke, nanti kita akan mau ngomongin tentang bagaimana sih peran pramuwisata yang tentunya ikut mendukung citra pariwisata khususnya di Bali ya. Khususnya di Bali pastinya ya. Nanti pokoknya ulik-ulik aja sama Bapak ya. Baik, tapi sebelumnya kita memiliki informasi Pak, masih ada hubungannya dengan pramuwisata ya, pariwisata juga ya. Baik, pemirsa, delegasi pertemuan IMF World Bank yang berlangsung di Nusa Dua Bali pada bulan Oktober 2018 juga diagendakan mengunjungi beberapa objek wisata di Pulau Dewata. Pramuwisata atau guide Bali diharapkan dilibatkan untuk memandu para delegasi saat mengunjungi objek wisata. Pertemuan tahunan IMF World Bank berlangsung dari 10 hingga 13 Oktober 2018 di Nusa Dua, yang rencananya diikuti 189 negara dan jumlah delegasi sekitar 25.000 orang. Selain sesi pertemuan, perhelatan tersebut mengagendakan kunjungan ke beberapa objek wisata di Bali. Ketua DPD HPI Bali, Nyoman Nuarte mengatakan, pramuwisata atau guide berlisensi yang tergabung HPI Bali turut dilibatkan dalam memandu delegasi saat berkunjung ke objek pariwisata. Pihak panitia meminta ke HPI, para guide yang terlibat berjumlah 1.400 orang, khususnya dari divisi bahasa Inggris, yang nantinya ikut memandu delegasi selama mengunjungi objek wisata. Kita di asosiasi mempersiapkan kurang lebih 1.400 guide yang berlisensi bahasa Inggris. Artinya dari 1.400 yang ada itu yang punya keyakinan bahwa sangat mencukupi ya dari sekian puluh ribu delegasi yang akan ada, yang akan datang ke Bali, karena tidak keseluruhan delegasi yang datang ke Bali itu membeli opsional gitu, tapi kita sudah mengantisipasi kalau toh kekurangan kami bisa mengantisipasi dari segmen pasar yang lain. Selain itu, untuk mendukung program, Nuarte menyatakan lebih lanjut pelibatan pramuwisata tentunya memberikan pendapatan dari perhelatan sidang IMF World Bank. Terkait sweeping yang dilaksanakan Satpol PP Badung terhadap guide liar, HPI mendukung langkah tersebut, sidak tentunya digelar secara berkelanjutan. Kenapa? Karena kemarin kalau kita baca di media itu banyak sekali guide-guide yang ilegal atau bahasa publiknya adalah guide liar itu ditangkap di Kuta Selatan. Nah, artinya apa? Kalau law enforcement atau penegakan aturan atau sweeping penertiban ini rutin dilaksanakan, saya yakin akan ada efek jera, akan ada rasa ketakutan bagi pemandu liar ini akan melakukan kegiatan pemanduan di lapangan. Nah, kenapa sampai hari ini banyak sekali pemandu liar? Itu salah satu penyebabnya adalah persoalan penegakan aturan yang tidak berkelanjutan. Jadi kita masih Winata, Bali TV. Kayak pemadam kebakaran. Wow. Bapak tadi ada di televisi, sekarang kita sudah ada di langsung sini ya di studio ya. Pak Nuarte. Ya. Baik. Nah, ini ngomongin tentang guide, ini cita-cita saya dulu loh. Oh iya, pantas aja kamu sekolah di situ ya. Iya, cita-cita yang nggak kesampaian ya. Sekolah dan bekerja udah sempat bekerja pariwisata juga ya karena bahasanya sulit. Nah, ini 1.400 guide yang berlisensi bahasa Inggris gitu ya Pak ya. Betul. Sebenarnya berapa banyak sih pramuwisata kalau kita ngomongin tentang pramuwisata ya. Pramuwisata ya Bali di sini Pak yang ada di Bali? Kalau ngomong masalah kuantiti jumlah ya pramuwisata yang tercatat itu kurang lebih hampir 11 ribuan. Cuma persoalannya adalah dari 11.000 yang ada itu, yang tercatat itu, kan ada sebagian besar sudah meninggal, ada yang beralih profesi, ya, dan yang sudah terverifikasi yang masih aktif sampai hari ini itu kurang lebih 6.500 guide yang aktif. Yang aktif ya Pak ya. Betul. Artinya karena ini persoalan, kalau ngomong persoalan pramuwisata itu kan kita lihat sejarahnya Pak. Yeah. Itu sudah dari tahun 66, kalau kita lihat ketika Bali Beat didirikan itu pada waktu itu sudah yang namanya pemandu wisata sudah berkontribusi untuk membangun bagaimana citra pariwisata Bali ini bisa mempunyai nilai yang baik di mata wisatawan. Nah, dengan
Tapi pada waktu tahun 66 itu kan guide-nya kan baru masih langka ya Pak ya, pada waktu itu. Jadi jumlahnya masih beberapa. Nah, karena dia belum tergabung dalam satu asosiasi, maka pemerintah waktu itu menyarankan harus ada yang namanya asosiasi. Ternyata pada waktu tahun 67-an itu dibuatlah Bali Guide Association. Ya, jadi banyak setelah itu berubah lagi yang namanya HDWI, Himpunan Duta Wisata, zamannya Pak Job AP. Ya, jadi waktu itu karena pramuwisata ini dianggap sebagai frontliner, ya, sebagai duta bangsa, mirip dengan setara dengan duta bangsa, maka Pak Job AP mengatakan bahwa pekerjaan pramuwisata ini adalah pekerjaan yang sangat mulia. Ya, jadi dialah sebagai frontliner yang memberikan kesan kepada wisatawan itu. Nah, ketika ada satu adagio mengatakan ketika pramuwisata ini memberikan kesan negatif, maka daerah pariwisata di daerah tersebut akan mengalami citra negatif juga. Nah, intinya adalah peran pramuwisata ini sangat penting bagi perkembangan pariwisata. Kalau kita bicara Bali, dalam konteks Bali ini perkembangan pariwisata Bali tidak bisa lepaskan dalam konteks pramuwisata itu sendiri. Ya, itu yang perlu kita sampaikan kepada publik. Cuma persoalannya sekarang masyarakat itu kan tidak bisa membedakan mana yang disebut dengan guide liar, mana yang disebut dengan guide legal. Karena kalau publik sudah melihat, kalau sudah ada di media bahwa seorang guide membawa tamunya komplain umpamanya itu sudah secara otomatis DPD HPI Bali sudah kena. Karena masyarakat nggak tahu apakah itu anggotanya DPD HPI Bali atau tidak. Padahal DPD HPI Bali itu hanya bertanggung jawab kepada guide yang punya lisensi. Baik, kalau kita berbicara tentang pramuwisata atau guide yang berlisensi di DPD HPI Bali ini sendiri dari 11 ribuan itu sendiri, yang aktif 6.500-an itu sendiri, berarti itu semua berlisensi. Dong, Pak, ya? Karena pramuwisata kita ini kan dinaungi oleh Perda dia. Ada Perda 5 2016 yang baru ini, itu mempersyaratkan seorang calon pramuwisata itu harus ada kurang lebih ada 9 kriteria. Harus seorang warga negara Indonesia, punya KTP, fotokopi KTP yang masih berlaku, 2 tahun dia tinggal di Bali, atau dia sudah magang 2 tahun, dan syarat pendidikannya harus SMA. Kalau dulu kan D3, sekarang sudah diturunkan menjadi SMA. Yang ketiga adalah bebas narkoba, lulus sertifikasi budaya, ada sertifikasi kompetensi, ya, banyak sekali sejatinya. Seorang pemandu, ketika masyarakat ingin menjadi seorang pemandu wisata, itu banyak persyaratan yang harus mereka penuhi. Itu artinya apa? Bahwa ketika dia menjadi pemandu wisata, di bebannya mereka itu adalah bagaimana dia memerankan dirinya sebagai seorang pemandu wisata yang betul-betul profesional. Nah, oleh karena itulah kita sebagai Ketua DPD HPI Bali sering sekali mewanti-wanti kepada anggota kami agar tetap bagaimana kita menjaga citra pariwisata Bali ini, ya, di mata dunia gitu, di mata wisatawan dan di mata dunia, agar betul-betul wisatawan yang akan mau datang kembali lagi gitu. Itu yang menjadi satu perhatian kita. Yang kedua adalah apabila ada seorang pemandu wisata legal yang melakukan tindakan-tindakan di luar konteks, ya, di luar konteks keorganisasian, maka yang bersangkutan itu ada sanksi etiknya. Jadi banyak sebenarnya ada sanksi secara internalisasi yang diberikan kepada anggota yang melakukan kesalahan. Baik, Yupi, ada yang ingin ditanyakan? Iya, ini saya dari tadi otaknya mikir nih. Itu kan tadi syarat-syarat kalau misalnya untuk ini ya Pak ya. Nah, apa sih, kita kan masyarakat awam nih, kadang-kadang suka nggak ngerti ya. Ini yang legal itu seperti apa sih? Maksudnya yang berlicense itu yang gimana gitu loh Pak? Bagaimana cara kita membedakan? Nah, kalau kita membedakan itu gampang. Karena ketika pemandu wisata yang berlisensi itu kan dia punya yang namanya KTA. Di ID-nya ada. Yang kedua dia juga pegang lisensinya. Ya. Nah, yang ilegal itu secara otomatis mereka tidak punya kedua instrumen itu. Nah, karena dia adalah beraktingnya sebagai pemandu wisata. Sebenarnya mereka belum dikatakan sebagai guide. Cuma karena dia bisa berbahasa, publik menilai bahwa mereka
dikatakan sebagai guide. Jadi harus terlihat dari atribut yang dibawa. Atribut yang dibawa Dan itu juga wajib ya Pak ya? wajib, dia kan harus pakaian adat Bali juga kan, pakaian adat Bali. Nah, yang paling penting adalah instrumen tadi. Kalau pakaian adat Bali bisa-bisa saja dia hanya berpakaian adat Bali untuk mengelabui bahwa dirinya adalah sebagai pemandu legal. Tetapi kalau tidak ada kedua instrumen tadi itu, KTA sama lisensi, maka mereka pastikan mereka itu adalah pemandu ilegal. Jadi ketika kita melihat guide yang di jalanan, ada guide di nih, satu ya. lokasi, itu mereka membawa ID, Betul. kemudian itu pasti Seandainya anggota tidak DPD, diperlihatkan seperti Ya. itu Pak, apa boleh nggak sih kita nanya gitu Pak? Ini ada ID-nya nggak sih guide-nya ini gitu? Boleh nggak masyarakat itu boleh seperti itu? Boleh menanyakan seperti itu. Tetapi dalam konteks pengendalian pemandu wisata seperti kemarin disiarkan itu bahwa sweeping itu menjadi penting, pengendalian itu kan. Artinya tujuannya adalah bagaimana kita meminimais. Kalau kita menghilangkan zero itu sulit, Betul. perlu proses yang panjang. Meminimais guide-guide ilegal ini. Nah, kalau guide ilegal ini, kalau umpamanya sweeping itu tidak dilaksanakan secara berkelanjutan, ini potensi munculnya guide-guide ilegal akan banyak. Karena di mindsetnya mereka sudah tertanam, ngapain kita cari lisensi? Tanpa lisensi pun kita sudah mendapatkan Bisa pekerjaan, gitu ya. kan gitu. Nah, itu Betul, mindset Pak. yang terbangun Ya, sampai ya. hari ini. Iya. Oleh karena itulah sekarang saya mendorong Satpol PP yang notabene mereka diberikan kompetensi kewenangan untuk mengendalikan perda itu. Cuma persoalannya Satpol PP itu kan kita ketahui bersama dia kan mengendalikan perda terlalu banyak, hampir 45 perda. Nah, artinya solusi saya kepada Satpol PP, kalau memang agak sulit melakukan pengendalian secara berkelanjutan, kami sarankan, karena dulu waktu Perda 5 2008 dulu pernah dilaksanakan sweeping itu dilaksanakan oleh Kadisparda Provinsi Bali, karena di Kadisparda Provinsi Bali juga ada PPNS pengendalian perda gitu, PPNS penyidik dia di sana. Artinya kalau ini tidak dilakukan secara efektif, yang namanya sweeping ini saya yakini akan terjadi yang namanya guide bodong, guide liar, travel bodong gitu. Nah, oleh karena itu ketika sweeping dilaksanakan itu antara ASITA itu adalah kumpulan travel agent, Iya, travel agent. dan guide ini harus dilibatkan dalam sweeping itu untuk mengetahui siapa di lapangan, mana yang bodong, mana yang guide yang ilegal, mana travel bodong, mana guide yang ilegal. Kadang-kadang kalau kita ngomong guide Cina, tamu Cina Pak, Iya. sekarang. Jadi guide-nya juga mukanya Cina, tamunya juga ya, membedakan mana guide mana tamu. Iya. Nah, itulah tugasnya. Jadi pengurus kita di bawah TPPA, namanya bidang TPPA, akan mengetahui, oh ini loh guide-nya, itu loh tamunya gitu. Oke. Nah, ini rutin penertiban. Ini penertiban Sweeping, ya? itu sendiri atau sweeping sweeping ini sendiri ini dilakukan berkala atau bagaimana sih Pak? Itu yang menjadi permasalahan. sudah ini. Nah, sudah karena otoritasnya itu ada di Satpol PP, Pak. Jadi sebenarnya kita di asosiasi kan mendorong berkala, minimal sebulan itu ada 3 kali lah sweeping. Persoalannya klise sejatinya karena Satpol PP itu mengendalikan banyak perda. Yang kedua dari sisi yang saya tangkap kan dari sisi pendanaan. Oke. Jadi ketika melakukan sweeping itu kan harus ada biaya yang harus dikeluarkan. Artinya bahwa pada kesempatan ini kami mohon kepada pemerintah, kalau kita betul-betul ingin membangun Bali ini aman, ya, untuk minimize guide lokal, untuk minimize travel bodong, maka tolong Satpol PP itu dari sisi budgetingnya ditingkatkan sehingga efektivitas sweeping ini bisa berjalan. Kalau ini dibiarkan, saya rasa akan semakin bertambah. Oke, baik. Ini seperti kata Pak Nuarta tadi, ini guide bisa dikatakan ini sebagai duta bangsa, frontliner. Nah, kalau kita kan frontliner dari dunia broadcasting ya. Oke, baik. Gitu, Nanti kita ngomongin lagi ya tentang bagaimana prawisata atau guide itu sendiri mendukung citra pariwisata khususnya di Bali ya. Betul. Nah, pemirsa jangan kemana-mana, kita akan segera kembali sesaat lagi. Hai. Bahasa Jepang bilang keluar langsung ya. Kamu ngomong hai itu saya bingung. Kamu bilang hai dalam bahasa Jepang apa kamu bersendawa gitu ya? Hai. Bari waduh gitu. Aku pernah loh bahasa Makanannya Jepang. beda soalnya. Beda kalau misalnya Pak Nyoman Nuarta yang ngomong itu beda. Oke, Kita kembali lagi ya. Ngobrolin tentang bagaimana pariwisata yang mendukung citra pariwisata. Iya, itu ternyata permasalahan guide itu sendiri itu ternyata banyak sekali ya. Kalau kita melihat sejarah
sejarah perjalanan keberadaan bisa dikatakan sekarang sudah berubah dari tahun 67-an ya Pak ya, dari sampai sekarang di PDHPI Bali sendiri. Pak, kalau kita berbicara tentang kuantiti, kualitas, nah quality. Ini sebenarnya tamu-tamu yang datang ke Bali ini kebanyakan tamu dari mana sih Pak sekarang? Kalau dari sisi kuantitinya, itu persaingan antara Australia sama Mandarin Cina ini kan sangat kompetitif sekali. Nah, sekarang yang saya amati itu yang paling banyak itu dari Cina. Dari Cina yang paling banyak. Nah, yang kedua Australia. Ya, Australia. Nah, cuma kedatangan kita sebagai pemandu wisata dan kita melihat juga pariwisata Bali ini mengandung pariwisata budaya yang notabene Bali itu adalah Bali pulau yang kecil. Kita menginginkan sejatinya pariwisata Bali ini harus kedatangan wisatawan yang berkualitas. Kalau kita amati hari ini kan kebanyakan itu dari si mass tourismnya yang banyak. Jadi memang tamunya banyak, gitu ya. Betul. Memang tamunya agak banyak, tetapi kualitas atau spending money-nya selama dia di Bali ini kan perlu menjadi pertanyaan besar. Sejauh mana multiplier effect buat masyarakat lokalnya. Ketika tamu tamu Mandarin pemainnya dia prioritas di tingkat pertama, bagaimana multiplier effect buat masyarakat lokal. Ini menjadi catatan besar. Yang kedua adalah kalau tidak pemerintah sekarang hanya mengejar volume dari si kuantitinya, ini yang menjadi persoalan lah Bali ini akan menjadi kemacetannya akan selalu bertambah gitu. Jadi tamunya memang kelihatan ramai itu, tapi kemacetan di sana sini. Oleh karena itu alternatif yang lain adalah ke depan perlu kita programkan quality tourism itu. Antara mass tourism dengan quality tourism ini harus seimbang dia. Jadi betul-betul yang kualitas ini, yang menengah ke atas ini datang ke Bali sehingga multiplier secara finansial buat masyarakat Bali itu ada cipratannya. Artinya bahwa apa yang saya sampaikan ini kan perlu ada satu penelitian lebih lanjut terkait dengan multiplier effect secara ekonomi buat masyarakat lokal. Nah, ini kalau kita ngomongin tentang Bali, Bali yang dikenal di seluruh dunia dengan alamnya, kemudian pemandangannya, gunung, laut seperti itu. Nah, ini kita juga dikenal dengan budaya adat istiadatnya. Ini yang menjadi permasalahan, mungkin jadi permasalahan bagi guide-guide yang harus memandu para tamu mereka untuk mengetahui bukan hanya daerah-daerah tujuan wisata saja, tetapi adat budaya mereka juga harus mengetahui. Apakah itu juga perlu diketahui oleh para guide-guide yang bernaung di DPD-HPI Bali ini sendiri? Terkait dengan budaya Bali itu menjadi kewajiban sejatinya, materi wajib yang harus dipahami, diketahui oleh seorang calon pramuwisata. Karena seperti saya sampaikan di awal, seorang pemandu wisata itu, calon pramuwisata bisa menjadi seorang guide itu, dia harus lulus dulu yang namanya sertifikat budaya Bali. Kalau sertifikat budaya Bali ini mereka nggak bisa lolos, berarti dia nggak bisa menjadi seorang pemandu wisata. Nah, sertifikat budaya Bali ini diterbitkan pun bukan oleh DPD-HPI Bali. Itu diterbitkan oleh keputusan gubernur yang di dalamnya ada akademisi, ada asosiasi, ada PHDI, ada pemerintah, dan ada desa pakraman. Jadi 5 komponen inilah yang punya kewenangan untuk meluluskan sejauh mana kira-kira calon pramuwisata ini mengetahui, mempunyai pemahaman tentang budaya. Nah, mereka ini yang punya kewenangan itu. Nah, sehingga kita di DPD-HPI Bali setelah mereka lulus, maka langkah apa yang harus kita lakukan? Setiap tahun kita melakukan upgrading sejatinya. Upgrading itu adalah meningkatkan pengetahuan tentang kepemanduan, khusus materinya juga budaya, etika, karena seorang pemandu wisata ini tidak hanya dia paham bahasa, tidak hanya dia tahu budaya, tapi dia harus paham juga etika. Seorang pemandu wisata. Jadi bagaimana karena dia kan misinya akan membawa kesan kepada wisatawan, agar kalau kesannya bagus, berarti akan ada nilai positif yang kita bisa nikmati. Artinya itu sebenarnya kalau yang namanya pramuwisata tugasnya berat sejatinya. Jadi sebagai frontliner ini berat juga. Baik. Banyak juga yang harus diketahui, adat, budaya yang harus diketahui oleh calon pramuwisata ini sendiri. Nggak sembarangan contoh kecil aja, misalnya kan tamu yang namanya tamu, kita juga berkunjung ke satu daerah mungkin akan selalu bertanya hal-hal yang kecil, misalnya, apa sih itu bambu yang dihias? Nah, itu contoh kecil ya. Jadi itu bisa kenapa orang Bali selalu membanten saya? Jangan sampai kita itu makanan untuk Tuhan gitu. Jangan sampai gitu seperti itu. Iya. Nah, ini kan
seperti tadi Pak Nuarto sampaikan ya, Iya. Ini banyak sekali sebetulnya permasalahannya. Salah satunya adalah bagi orang-orang awam nih Pak ya, kan kita lihat banyak banget nih guide-guide yang dari luar itu ya. Kenapa sih Pak kok bisa sampai banyak banget gitu? Apa itu memang diperbolehkan oleh pemerintah atau gimana? Padahal kayaknya di Bali nggak kekurangan juga ya. gitu loh Pak. Atau mungkin SDM. Nah kita berbicara tentang SDM. Betul. Betul. Apa itu ya Pak ya? Ya, pertama kita harus sepakat bahwa kita NKRI, ya kita tidak bicara diskriminasi. Iya, betul. Yang kedua, persyaratan yang mengatur tentang Perda 5 2016 itu sepanjang dia keseluruhan persyaratan tadi dipenuhi, maka mereka diperbolehkan menjadi pemandu wisata di Bali. Kan dia harus seorang orang luar Bali itu minimal dia sudah tinggal di Bali 2 tahun dia. 2 tahun. Jadi ada satu persyaratan itu. Nah, kalau sudah itu dia penuhi, maka dia bisa menjadi seorang ditambahkan dengan persyaratan-persyaratan yang lain. Nah, cuma begini. Memang betul kita sekarang ingin mengajak orang Bali ya untuk terutamanya teman-teman kita yang sekolah di SMK. Kita dorong mereka untuk menjadi pemandu wisata, nantinya dia menjadi pemandu wisata bahasa Mandarin umpamanya. Yang kedua bahasa Eropa. Jadi bahasa Eropa ini juga sekarang kekurangan. Perancis, Jerman, Spanyol, Italia ini kekurangan. Kadang-kadang kita nggak enak juga buat dengan user kita kan, dengan partner BPW ini. Kadang-kadang dia butuh guide bahasa Spanyol, itu kita belum punya. Ada kekurangan stok ya kaitan dengan itu. Nah, kita mendorong ini. Mendorong masyarakat Bali, silakan sekarang kami DPD HAPI Bali sangat welcome ya apabila masyarakat Bali mau menjadi pemandu wisata ya yang baru tamat SMK belum punya pekerjaan, karena sebagai pemandu wisata saya punya keyakinan sambil dia bekerja menjadi guide, dia juga akan mampu melakukan mengikuti kuliah. Saya yakin bisa. Kemandiriannya itu sudah terbukti. Seperti saya menjadi guide ya bisa kuliah di Warma Dewa umpamanya, seperti artinya di universitas. Saya yakin teman-teman yang tamat SMK ini silakan menjadi guide. Dia akan bisa melakukan 2 hal. Ya, kami mendorong sekali masyarakat Bali agar budaya Bali ini betul-betul kita pertahankan gitu. Oke. Kalau sudah masyarakat Bali mau menjadi seorang pemandu wisata, artinya bahwa kita tidak hanya berteori belaka gitu. Jadi dia punya kepedulian, ya, idealisme, hati kecilnya juga akan terketuk bagaimana bangunan daripada pariwisata Bali ini tidak hanya dalam konsep teori, dalam praktiknya juga akan mereka juga pasti melindungi lah. Oke, beberapa waktu lalu juga sempat viral kasus, bisa dibilang kasus ini sendiri, tamu yang melakukan selfie atau foto di tempat yang tidak semestinya. Ini apakah mungkin keberadaan pendamping mereka atau semacam guide ini sendiri yang tidak memberitahu kepada mereka bahwa ini loh yang boleh do and tidak don't, seperti itu. Nah, fenomena kemarin itu memang saya juga mendapat cipratan negatif sejatinya. Publik ya menilai bahwa seakan-akan itu guide itu nggak profesional. Nah, karena saya punya tanggung jawab sebagai ketua DPD HAPI Bali mencoba turun ke bawah. Apakah tamu yang itu kan sudah 5 kasus yang terjadi. Nah, itu semua kasus itu adalah bahwa wisatawan itu tidak didampingi oleh pramuwisata. Jadi tanpa guide dia. Nah, oleh karenanya kami mendorong kepada siapapun ya wisatawan yang datang ke Bali ini, kalau programnya itu akan melihat pura, itu wajib untuk menggunakan pramuwisata legal. Jadi karena apa? Karena kalau dia tidak menggunakan pramuwisata legal, itu kadang-kadang kan oknum kita juga, ya, guide-guide yang kadang-kadang dia terlalu merendahkan dirinya untuk mendapatkan sesuatu, gitu. Jadi tamunya itu kadang-kadang disuruh masuk, padahal itu sudah dilarang, gitu. Nah, itu fenomena-fenomena seperti itu kan sering terjadi, gitu. Nah, kalau yang namanya pemandu legal ini itu sudah secara otomatis karena dia punya etik, punya profesionalisme di dalamnya untuk mengendal bagaimana menjelaskan, bagaimana mengajak wisatawan ketika ada problem, itu gampang sekali mendeteksi siapa sih pelakunya ini, siapa sih guide-nya ini. Itu gampang sekali, sehingga kita secara asosiasi itu akan melakukan satu pembinaan kepada yang bersangkutan manakala ada guide-guide yang melakukan satu kesalahan. Nah, inilah masalahnya sekarang, ya. Jadi sering sekali travel bodong itu, ya, kan banyak sekali sekarang travel bodong yang tidak menggunakan pramuwisata, ya. Nah, inilah pemerintah tugasnya sekarang bagaimana
caranya agar meminimais persoalan-persoalan kaitan dengan persoalan wisatawan ya atau fenomena wisatawan yang menaiki Pelinggih atau selfie di atas Pelinggih itu. Oke. Nah, itu Gitu yang ya. menjadi permasalahan lagi nih ya. Ternyata pelik Miris banget banget ya. loh. Oke, Iya. baik. Nanti kita akan lanjutkan lagi ya perbincangan di sesi berikutnya. Yang menarik adalah tertarik belajar bahasa Mandarin dan bahasa Belanda. Susahnya. Saya rompah ya. Baik, nah pemirsa jangan kemana-mana, kita akan segera kembali sesaat lagi tetap di Seputar Bali Pagi akhir pekan. Nah, ini kita ngomongin. Balik lagi ke jamu ya. Kita balik lagi ke Iya, topik kita ya. skip dulu jamunya, kita Ntar ke topik mudah-mudahan lagi yang ketemu di tadi ya. jalan ya. Baik. Pak, ini kan Oktober nanti kita sudah akan memasuki bulan-bulan yang agak bisa sibuk Iya, ya dengan event beberapa besar agenda yang juga ya. eventnya berskala internasional. Nasional, betul. Dan itu ratusan Ya. tamu-tamu negara Betul. Bahkan lain ribuan akan datang mungkin ke ya. Bali ini sendiri. Ini sudah cukup kah Pak dengan 6.500 pramuwisata yang ada di Indonesia, di Bali khususnya ini sendiri untuk menghandle nanti? Pasti dong mereka membawa keluarganya untuk Iya, datang ke iya. beberapa tempat Betul, pariwisata di wisata di Indonesia, di Bali. Ya. Terkait dengan annual meeting IMF yang akan dilaksanakan 8 Oktober ini, kita di DPD HPI Bali sudah mempersiapkan ya hampir 6.500 dari keseluruhan itu. Cuma dari 11 divisi bahasa yang ada, kita punya 11 divisi bahasa. Jadi 11 divisi bahasa, dari 11 divisi bahasa yang ada di dalamnya itu, yang paling banyak nanti berkontribusi yang diikutkan dalam annual meeting itu adalah guide-guide yang berbahasa Inggris. Oke. Ya. Ya. Nah, kalau dari sejumlah guide berbahasa Inggris kan jumlahnya hampir 1.400-an guide ya, pramuwisata yang sudah mempunyai lisensi. Nah, artinya kurang lebih hampir 22.000 sampai 25.000 delegasi yang datang ke Bali ini, dia yang punya keyakinan masih mampu untuk menghandle ya delegasi atau non delegasi yang akan datang ke Bali. Karena dari 11 divisi bahasa itu kan ada Spanyol, ada Itali, Perancis, ya. Artinya mereka punya kesiapan untuk itu. Ada domestik juga, ya. Artinya terkait dengan annual meeting tidak ada kekhawatiran buat kita di DPD HPI Bali, ya, untuk membantu pemerintah dalam hal ini mengantisipasi manakala kekurangan pramuwisata. Oke, baik. Kalau ada di divisi bahasa Bali kita siap ya. Pak, Gitu ya. ini selaku Ketua DPD HPI Bali ini mengurus ribuan anak buah yang tentunya di sini ya. Harus strike dengan adat budaya Bali. Betul. Mereka juga harus mengetahui, bukan hanya budaya shopping aja ya. Tiba-tiba datang guide, ayo shopping. Yang penting dapat fee gitu. Oke, jangan dong ya. Apa yang Bapak harapkan dengan keberadaan para pramuwisata? Ini masih kurang kah Pak pramuwisata yang ada di saat ini Pak? Dengan divisi bahasa yang ada di Bali? Sejatinya kalau ngomong kurang ya, terutama di segmen pasar Mandarin dan Eropa. Cuma persoalannya kita sebenarnya sudah melakukan satu hubungan kerja diskusi dengan user kita khusus di Mandarin. Jadi jangan sampai dia bicara keinginan kebutuhan guide. Jadi keinginan jumlah yang banyak gitu. Sebenarnya yang kita inginkan, yang kita harapkan itu kebutuhan. Berapa sih sebenarnya kebutuhan? Biar tidak nanti terlalu banyak guide itu, nanti antara anggota guide itu nanti akan bisa nanti akan terjadi perpecahan ya. Kaitan dengan pekerjaan. Jadi kita selaku Ketua DPD HPI Bali kan memikirkan dampak potensi konflik yang akan muncul manakala kelebihan supply ya daripada demand-nya. Jadi intinya adalah berapa kebutuhan di segmen pasar Mandarinnya, itu yang kita pentingkan. Yang kedua, berapa kebutuhan di pasar Eropa. Tetap harus seimbang itu supply dan demand. Nah, karena ada juga beberapa travel agent yang notabene belum masuk di ASITA itu menggunakan guide-guide yang notabene guide yang baru gitu. Jadi baru itu dalam artian dia tidak profesional agar mereka mau dibayar murah itu, ya. Maka inilah yang menjadi persoalan itu. Kadang-kadang antara guide yang satu dengan yang guide yang lain diadu dia. Nah, ini potensi-potensi seperti ini yang jangan antisipasi. Saya takutnya nanti supaya tidak terjadi masalah di kemudian hari.
Ya, ini kan persoalan kembali lagi persoalan perut sejatinya. Kalau kita ngomong persoalan perut harus dikelola, dimanage dengan baik. Kalau nggak dimanage dengan baik, maka itu potensinya akan muncul. Nah, yang kedua, kekurangan-kekurangan yang tadi saya sampaikan itu, nah oleh karena saya mendorong sekali lagi kepada masyarakat Bali, silakan kita kekurangan, silakan masyarakat Bali dari sekarang ya untuk belajar bahasa asing Eropa dan Mandarin. Nanti kami DPD HAPI Bali akan siap untuk memfasilitasi itu. Oke. Kalau bahasa Mandarin, ni hao mah. Xie. Lai. Oke, baik. Terima kasih Pak Nuarta. Oke, kita sudah ngobrol banyak ya tentang bagaimana ya? pramuwisata ternyata juga sangat pelik juga permasalahannya. Iya, Ini tugas ternyata dari banyak seorang banget. Ketua DPD HPI Bali ya, mudah-mudahan. Pusing ternyata juga ya Pak ya. Mudah-mudahan dengan keberadaan pramuwisata di Bali khususnya Pak ya, bisa ikut mendukung citra pariwisata. Apalagi kita juga punya target semakin banyak lagi wisatawan yang datang ke Bali. Ya. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak sudah hadir di rumah kita. Terima kasih. Dan nanti kapan-kapan kita undang lagi ya Pak, kita ngobrol lagi lebih banyak lagi karena mau belajar bahasa Jepang. Bahasa Jepang. Saya mau belajar bahasa Mandarin aja. Oke, baik. Pemirsa jangan kemana-mana karena sesaat lagi kita masih akan kembali di seputar Bali Pagi akhir pekan.